Okay. Good morning, everybody. Good morning. So today we're going to be having speakers. We have Desi as host, and then we also have Ferdinand is going to be the main speaker for today. So I will pass the call over to Desi to introduce. Oke, selamat pagi STI Family. Pagi hari ini kita bertemu lagi di MIC kita, tepatnya hari Jumat tanggal 25. Dan yang jadi speaker pagi ini saya yang menemani, yang host pagi ini saya akan menemani speaker kita yaitu Cem Ferdian. Saya sudah melihat banyak yang hadir, saya akan sapa-sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Coach Daniel, selamat pagi Coach Regina, selamat pagi El Nuryeti, dan para champion semangat pagi. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita akan segera memperkenalkan diri. Nama saya Desna karena masalah kesehatan. Kemudian saya menjalankan bisnis di sana. Saya akan panggilkan speaker kita, seorang anak muda yang sangat energik. Dia adalah seorang bankers dan juga pernah di Ken Asuransi. Kemudian mengenal Yusana untuk kedepannya agar lebih baik lagi dan bisa membantu banyak orang. Ya, saya akan panggilkan Cem Ferdian. Silakan yang akan membawakan peradangan saraf. Silakan Cem Ferdian. Cem Ferdian. Oke. Halo. Ya, clear? Sudah terdengar? Daniel? Ya. Yeah, selamat. Okay. Alright, thank you. Alright, so good morning semuanya, selamat pagi dan salam dingin ya. Ini di Jakarta beberapa hari belakangan ini dingin banget. Di Jakarta, di Depok karena temperatur drop, matahari jarang terlihat beberapa hari belakangan ini. Jadi kondisi saya hari ini lagi kurang baik karena kelelahan, kurang tidur dan kondisi dingin juga dan jadi ngedrop ya. Dan mohon maaf saya nggak bisa on cam dan semoga saya bisa membawakan presentasi dengan baik ya, jadi semuanya bisa mendapatkan manfaatnya. Oke, jadi saya akan mulai untuk share screen. Oke, jadi selamat datang teman-teman di Morning Inspiration School. Di minggu ini topiknya Healthy Weeks ya. Jadi untuk beberapa hari untuk minggu ini kita membahas tentang kesehatan weeks, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang sindrom Guillain-Barré atau peradangan. Ini namanya agak sedikit sulit ya untuk disebut nama originalnya karena
Penyakit ini ditemukan pada tahun 1916, back to 100 years ago. Ya, jadi balik ke 100 tahun yang lalu. Ditemukan oleh George Julian, ya. Agak susah namanya kalau orang Prancis ya. Dan Jean Alexander. Nah, jadi George Julian dan Jean Alexander Barre, dia menemukan ada dua tentara di mana otaknya itu menghasilkan cairan yang berlebihan sehingga orang tersebut mengalami suatu kondisi kelumpuhan. Dan memang kondisi seperti ini bisa terkena siapa saja. Itu karena adanya infeksi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit lebih dalam tentang Guillain-Barré. Jadi apabila teman-teman mungkin nanti ada yang pernah mengalami gejalanya atau sebabnya, bisa dikonsultasikan ke dokter ya. Oke, let's get started. Oke, jadi apa itu sindrom Guillain-Barré atau peradangan saraf atau neuroinflammations? Banyak sekali sebutannya ya. Cuman orang-orang itu bahasa medisnya terkenalnya itu adalah GBS atau Guillain-Barré syndrome. Jadi sindrom Guillain-Barré itu adalah suatu penyakit di mana autoimun yang seharusnya melindungi tubuh itu malah menyerang sistem saraf. Jadi saraf di sini terdefek. Jadi kita lihat ini saraf perifer. Jadi saraf perifer itu dia tuh bertanggung jawab, semuanya itu bertanggung jawab untuk menggerakkan tubuh kita. Jadi saraf perifer ini ibaratkan kabel para SCI family ya. Jadi apabila kabelnya rusak ya otomatis transfer datanya itu pasti bermasalah ya. Jadi kita lihat ini adalah di sebelah kanannya itu adalah saraf normal. Kita lihat di sini ada impuls masuk. Ya, so the impulse get inside the nerves, itu masuk ke badan inti sel, yang masuk ke badan sel lalu didistribusikan lagi melalui selubung myelin. Dan dari selubung myelin itu didistribusikan lagi melalui nodus renvia. Dan baru impuls keluar. Dan dari impuls keluar itu barulah sistem tubuh kita itu bisa melakukan respon dari komando otak kita. Jadi kita mau gerakin tangan kita, sepersekian detik kita mau gerakin tangan itu langsung bergerak karena kabelnya itu berfungsi dengan baik ya. Terus bagaimana dengan sindrom Guillain-Barré atau GBS? Kita lihat di sini, impuls masuk. Itu seperti chain ya, gambarnya ya. Di selubung myelinnya itu terputus. What happened? Ya, and the person who has Guillain-Barré syndrome itu dia mengalami masalah dalam sistem geraknya. Karena transfer datanya atau transfer sinyalnya itu tidak berjalan dengan baik. Ada kerusakan di selubung myelin. Jadi kerusakan di selubung myelin ini itu selubung myelin ini sangat penting sekali untuk pergerakan di tubuh kita. Well, kita next slide. Oke, di sini saya akan memberikan gambaran lebih rinci jelas bagaimana bentuk saraf kita di dalam tubuh kita. Saya juga sebelum join di Yusana, saya nggak tahu apa itu arti kesehatan, kesehatan saya nggak tahu ya. Semenjak saya join di Yusana, saya menjadi suka aja karena saya bisa lebih banyak belajar tentang kesehatan, lebih banyak lagi hal yang bisa saya ceritakan kepada prospek saya tentang kesehatan ya. Dan ini juga bisa membantu kita untuk mencapai goals kita. Well, di sini kita bisa lihat ya. Kita tahu sekarang karena join kan. Ini adalah bentuk saraf kita dalam tubuh kita. Ya, saya akan zoom in. Ya, di sinilah kabel-kabelnya saraf-saraf kita menghubungkan satu sisi ke sisi lainnya. Terus bagaimana dengan saraf yang terkena GBS atau Guillain-Barré syndrome? Yang terdampak dari Guillain-Barré syndrome karena autoimun itu dia terkikis ya. Itu kita lihat di sini gambarnya kesosis ya. Kesosis atau pembungkusnya. Itu terkikis. Nah, jadi apa yang akan terjadi? Apabila ini sudah dialami oleh tubuh kita, maka ada beberapa area
yang most likely itu akan terdampak. Yang pertama itu loss of reflexes, ya. Jadi hilangnya refleks. Ya, jadi refleks kita biasanya kalau ada sesuatu kita gampang kan refleksnya cepat. Itu karena saraf kita bekerja dengan baik. Terus bagaimana apabila saraf dengan GBS, ya. Jadi refleksnya itu jadi menurun, jadi lamban. Oke, terus kedua adalah muscle weakness, kelemahan di otot. Jadi kelemahan di otot itu karena kembali lagi saraf-sarafnya udah hancur, bagian selubung myelinnya hancur ya, dan serat fiber kelihatan di situ, dan itu juga akan mempengaruhi pada muscle weakness, kelemahan di otot kaki. Dan apa dampaknya? Dampaknya kaki bakalan mengalami kelumpuhan. Atau ya, kelumpuhan ya. Pertama itu memang funny, memang lucu. Awalnya itu cuman kesemutan. Nah, dari kesemutan bisa mengarah kepada kelumpuhan ya, led to paralysis. Alright, terus penyakit ini adalah penyakit yang ascending. Penyakit ascending itu berarti dari kaki itu menuju ke atas, naik ke atas. Dari kaki terus menjalar ke tangan. Sensasinya apa? Sensasinya itu seperti kesemutan, kebas, ya. Dan ya, kesemutan dan kebas itu merupakan gejala atau tanda-tanda bahwa saraf kita sudah mulai terganggu. Dan juga naik lagi dari kaki ke tangan, naik ke muka. Jadi di muka itu bisa mengakibatkan paralysis di bagian muka ya. Pertama itu dari sistem kerongkongan ya, tenggorokan. Jadi apabila para SDI family di sini, sebentar. Nah, jadi apabila para SDI family di sini mencoba untuk menelan liur, coba ditaruh tangannya di leher, telan liurnya, di situ kita bisa merasakan kan gerak dari nadi kita, saraf kita tuh terasa banget ya. Jadi apabila mulut kita bagian kerongkongan sudah terdefek dari GBS, itu pasti akan mempengaruhi menelan ya, atau swallowing. Jadi kita akan lihat take closer look di sini. Ya. Di sini bagi yang masih belum paham tentang GBS, itu masih sama ya. Pada slide yang pertama itu tentang suatu kondisi yang menyerang, suatu penyakit yang menyerang sistem saraf. Oke, saya akan lebih dalam lagi tentang sulbung myelin ini. Berawal dari kaki ya, para SDI family, berawal itu semua dari kaki, kesemutan di daerah kaki. Jadi sulbung myelin ini, apabila contohnya kita mau menggerakkan jari kita mau menggerakkan jari, contohnya kita mau mengangkat jari jempol atau jari telunjuk, ya sepersekian detik kan. Nah, jadi apabila kecepatannya itu ibaratkan 100 Mbps, nah, karena sulbung myelinnya rusak, kecepatannya itu menjadi 1 Mbps saja. Lama banget karena sulbung myelinnya seperti yang putih itu rusak. Dan di sini ada beberapa area yang akan terdefek lagi. Yang pertama tuh kaki. Kaki bisa mengalami kelumpuhan. Dari daerah muka itu akan mengalami kesusahan dalam menelan, difficulty of swallowing ya. Itu menjadi susah untuk menelan. Yang ketiga adalah shortness of breath ya. Jadi kita tuh napasnya itu jadi nggak bisa panjang, pendek itu napasnya, dan ini bisa menyebabkan pada gagal paru-paru dan orang itu bisa mengakibatkan meninggal. Jadi rata-rata yang meninggal karena Guillain-Barré syndrome itu karena pusatnya itu dia sudah memasuki pusatnya itu ada di paru-paru. Apabila paru-paru udah nggak bisa memompa udara dan itu mengalami paralysis atau kelumpuhan, maka itu akan mengakibatkan gagal ya, jadi kayak pneumonia. Well, terus yang ketiga, yang keempat itu adalah flaccid
paralysis. Oke, sorry the noise tadi. Jadi flaccid paralysis ini adalah otot yang bisa berkembang mengempis ya. Jadi bisa menahan untuk kita nahan buang air besar, buang air kecil, itu disebut dengan flaccid. Nah, jadi apabila orang tersebut terkena GBS, maka flaccid ini kinerjanya menurun juga. Jadi ya bisa dibayangkan ya apa yang terjadi. Oke, balik lagi tentang signal moving. Di beberapa orang ada yang startnya itu ke base kesemutan tuh dari kaki. Ada juga yang dari muka terus ke tangan. Nah, apabila para STI family ada anggota temannya atau lain sebagainya tiba-tiba memiliki kayak rare disorder ya, itu bisa dikonsultasikan ke dokter. Kok tiba-tiba muka saya kebas ya, kok tiba-tiba muka saya kesemutan. Biasanya kesemutan itu kan di daerah kaki, ini kok tiba-tiba kesemutan ya. Cuman memang Guillain-Barré syndrome ini memang sulit ditebak ya, karena awalnya itu dari kesemutan tiba-tiba lumpuh. Jadi memang alangkah bagusnya misalkan kita beberapa kali kesemutan, kita konsultasikan kepada dokter kita ya, karena itu bisa jadi Guillain-Barré syndrome. Yang kita lihat di sini signal movingnya through healthy nerve itu bagus ya, signalnya bergeraknya. Dan signal moving through a damaged nerve, kita lihat sinyalnya putus ya, karena ada damage area atau interrupt signal. Disitulah di mana bagian tubuh kita akan sulit untuk terkoordinasi dengan otak kita karena kabel-kabelnya atau saraf-saraf itu bermasalah. Nah, jadi sensasi penyakit ini tuh gampang menyebar ya para STI family, dan gampang dan bisa membuat lumpuh. Dan sebenarnya ini kondisinya tuh jarang ditemukan dan semua orang dalam berbagai usia tuh bisa terkena ya. Jadi startnya itu dari usia 15 sampai 35 untuk yang muda, terus 50 sampai 74 tahun bagi yang sudah lanjut usia. Jadi bisa terkena, bisa kena semua lini bisa kena ya. Data statistik, data Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menunjukkan pada tahun 2010 sampai 2011 tercatat 48 kasus, dan di tahun 2012 itu mengalami peningkatan sekitar 10%. Dan sini saya sudah gambarkan statistik dan datanya, peningkatan 10% di 2012. Berarti penyakit ini memang jarang dan masih bisa disebut dengan orangnya yang terkena masih belasan ya, masih sedikit ya, cuman ya penyakit ini memang ada. Dan data mengenai epidemiologi sindrom Guillain-Barré belum banyak di Indonesia. Penelitian Chandra tahun 1983 menyatakan bahwa kejadian terbanyak di Indonesia adalah di bawah usia 35 tahun. Dan ini memang benar, dari beberapa orang yang terdokumentasi terkena penyakit Guillain-Barré syndrome, itu rata-rata mereka usianya itu di bawah usia 35 tahun di Indonesia ya. Dan itu memang fact. Dan kita hanya perlu untuk menjaga kesehatan kita, karena yang paling simpel itu adalah untuk mencegah virus dan bakteri itu semua berawal dari cuci tangan ya. Terus bagaimana dengan penelitian di negara berkembang ABCD? Nah, di sini saya mau buat interaksi dulu nih ya. Ini saya mau ngelawak dulu dikit nih. Oke, di sini masih pada ingat nih negara berkembang ABCD? Negara berkembang ABCD itu A. A-nya itu apa? A-nya itu Amerika. B-nya itu British. C-nya itu Kanada. Nah, D-nya tahu nggak nih apa para STI family?
A. Amerika, B. British, C. Kanada, D-nya tahu nggak apa? D-nya itu Bandung ya. Jadi di Bandung ini ada sebuah penelitian perbandingan laki-laki dan wanita adalah 3:1 dengan usia rata-rata 23,4 tahun. Ya, jadi ini cara lain saya untuk nyebutin Bandung ya. Plat nomor ya, Oke. Cem. Iya. Jadi misalkan ada motor gitu kan, kita bawa di Jakarta atau bawa mobil di Jakarta, ada lihat orang plat nomor D, itu orang Bandung, bukan orang Dutch, bukan orang bukan orang itu ya, Denmark, orang Bandung itu. Oke, cool. Penyebab Guillain-Barré syndrome atau penyebab GBS. Sampai detik ini masih belum diketahui secara pasti apa penyebab Guillain-Barré syndrome. Cuman rata-rata orang yang mengidap Guillain-Barré syndrome dulunya itu pernah mengalami flu dan diare. Singkat, sebenarnya simple ya, dari flu dan diare tiba-tiba bisa terkena Guillain-Barré syndrome. Dan itu, bisa terkena Guillain-Barré syndrome. Dan para ahli itu menyimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan bakteri. Nah, virus dan bakterinya itu tergolong jadi untuk jenis bakterinya itu ada satu, Campylobacter. Itu bakteri yang biasa ditemukan pada orang yang keracunan makanan. Nah, itu ada bakteri Campylobacter. Juga jenis virusnya ini ada 3 ya. Pertama itu ada Epstein-Barr, ada juga cytomegalovirus, ada penyakit herpes, dan juga virus HIV. Wah, ini lengkap banget ya. Nah, jadi salah satu virus aja udah pusing ya, apalagi ini 3 virus satu padu gitu, nyerang gitu ya. Nah, jadi autoimun itu ibaratkan tentara. Jadi di tubuh kita ini ada tentara, di mana autoimunnya itu apabila ada penyakit, autoimun itu udah siap untuk menyerang. Ya, penyakitnya itu penyakit flu, contoh ya di penyakit ini biasa flu. Nah, jadi setelah autoimun mengalahkan flu dan diare, autoimun ini nggak ada kerjaan lagi. Caranya pada ngapain ya, mau ngapain nih, flu dan dikalahkan, mau ngapain, jadi gabut, nggak ada kerjaan. Nah, jadi setelah itu dia malah nyerang sistem saraf gitu loh. Ini tentara yang gabut gitu ya. Jadi sistem saraf di autoimun kita menyerang sistem saraf dan terjadilah GBS ya. Dan itu karena nggak ada, bukan karena sebab tentara tersebut menyerang karena mereka sudah terinfeksi virus dan bakteria. Ya. Oke, next up. Tanda dan gejala Guillain-Barré itu saya bacakan di sini: sensasi kesemutan dan kelemahan pada kaki yang menyebar ke tubuh bagian atas dan tangan ya. Jadi balik lagi, penyakitnya itu ascending ya, dari bawah tuh ke atas. Namun sekitar setengah dari penderita memiliki gejala mulai dari wajah sampai lengan. Terus otot dada mengalami kelemahan pada 20-30% kasus. Ya, jadi rata-rata orang yang mengalami Guillain-Barré syndrome yang mengakibatkan kematian itu karena gagal napas ya. Paru-parunya nggak bisa memompa udara secara baik. Dan seiring berjalannya waktu, kelemahan otot dapat menjadi kelumpuhan. Ya, selain jantung, paru-paru, wah itu 2 hal yang penting ya. Kalau jantung atau paru-paru udah berhenti, udah game over ya. Mau gimana lagi, oke? Tanda dan gejala GBS ya. Di sini para SDI family bisa ambil screenshot. Sini saya bacakan lagi. Sensasi seperti tertusuk-tusuk pada jari tangan dan kaki, pergelangan kaki atau pergelangan tangan, itu merupakan gejala dan tanda orang tersebut memiliki gejala awal GBS ya. Yang kedua, kelemahan pada kaki yang menjalar ke tubuh bagian atas dalam waktu singkat kurang dari 4 minggu. Setelah kita terkena penyakit,
kurang dari 4 minggu kita merasakan sensasi kelemahan ya dari tubuh bagian menjalar ke tubuh bagian atas, ascending lagi. Terus spare waktunya tuh singkat, 4 minggu doang. Kesulitan untuk menggerakkan bagian wajah, termasuk berbicara, mengunyah, menelan. Ya, jadi bagian mulut, muka itu paralyzed, jadi lumpuh ya. Jadi kinerja untuk berbicara, mengunyah, atau menelan terganggu. Kecepatan dari 100 Mbps kita mengunyah makanan cepat itu jadi 1 Mbps. Gila banget ya. Terus tidak stabil dalam berjalan atau tidak bisa berjalan atau naik tangga. Ya, paralyzed di bagian kaki atau limb weakness itu jadi kita jadi nggak bisa berjalan naik tangga. Ya, terus kesulitan bernapas, nyeri berat yang dapat terasa seperti kram dan biasanya bertambah parah pada malam hari. Jantung berdetak cepat dan kesulitan mengontrol atau menahan buang air besar atau buang air kecil. Ya, di sini disebut dengan flaccid paralysis. Nah, jadi apabila orang tersebut terkena flaccid paralysis, jadi menahan pup dan pinya itu susah. Kesulitan ya. Langkah diagnosisnya itu, pertama itu bisa di konduksi saraf untuk mengukur kecepatan sinyal dan elektromiografi yang bertujuan untuk mengukur aktivitas saraf otot. Selain kedua metode tersebut, dokter juga bisa melakukan pemeriksaan cairan saluran sumsum tulang belakang melalui metode yang disebut lumbal fungsi. Nah, jadi ada dua di sini ya. Pertama, kita bisa mengecek kekuatan signal dari saraf kita dengan studi konduksi saraf atau elektromiografi. Jadi dicek kecepatan sinyal saraf kita. Terus yang kedua, itu akan mengambil cairan di tulang sumsum belakang kita atau backbone kita ya, tulang belakang kita diambil cairannya untuk mengetahui situasi kondisi di tulang belakang kita tuh bagaimana, karena semuanya saraf-saraf itu terhubung ke tulang belakang kita ini untuk mengetahui kondisinya bagaimana, jadi diambil cairannya. Terus pengobatannya, di sini ada pengobatan, ada dua. Pertama itu imunoglobulin intravena atau IVIG, yang kedua itu plasmapheresis. Jadi imunoglobulin IVIG itu dokter akan mengambil imunoglobulin sehat atau ibaratkan tentara yang membunuh tentara jahat di dalam kita. Imunoglobulin sehat kepada tubuh kita. Jadi tubuh kita punya tentara untuk menyerang balik tentara-tentara yang jahat, di mana dia itu sifatnya dekonstruktif ya. Jadi menghancurkan saraf kita, diserang, kita masukkan tentara baiknya untuk menyerang tentara jahat itu yang sudah terinfeksi oleh virus dan bakteri. Jadi rata-rata orang yang terkena GBS itu dikasih IVIG ya. Dan yang selanjutnya adalah plasmapheresis atau penggantian plasma darah. Melalui metode ini dokter akan menyaring plasma jahat yang berada di sel darah penderita sindrom Guillain-Barré dengan menggunakan sebuah mesin khusus. Ya, jadi di sini kita mengambil plasma darah yang sudah rusak, sudah hancur, diganti dengan plasma darah. Ya, jadi itu dia ada dua. Dan jadi inti dari pengobatan sindrom Guillain-Barré adalah menangani antibodi yang menyerang saraf perifer guna mengurangi gejala dan mempercepat penyembuhan. Treatment. Terapi yang biasanya dianjurkan dokter untuk membantu mengembalikan kemampuan gerak pasien dan memulihkan otot yang kaku dan nyeri yang masih terasa adalah terapi okupasi dan fisioterapi. Sedangkan untuk memulihkan kemampuan bicara dan mengatasi kesulitan menelan adalah terapi bicara. Tapi di sini ada terapi motorik. Ya, terapi motorik itu seperti di kaki kita, di tangan kita, terapi motorik. Terus bagi yang susah menelan, susah bicara, itu melakukan terapi bicara, dan pastinya ini akan selaras dengan penyembuhan saraf juga. Nah, jadi apabila orang tersebut ingin cepat sembuh, maka perbaikan sarafnya juga harus di-boost juga ya, karena ada orang yang 4 bulan sembuh,
Ada yang 7 bulan sembuh, ada yang 26 tahun nggak sembuh-sembuh. Jadi tergantung bagaimana saraf itu dia diperbarui lagi. Jadi apabila saraf itu cepat diperbaruinya atau terregenerasi, maka orang tersebut memiliki chance untuk sembuh lebih cepat. Dan di sini kita ada rekomendasi suplementasi. Jadi kita melakukan terapi melalui suplementasi. Di sini dari Usana kita mempunyai produk unggulan di mana ini bisa memboost untuk membantu saraf kita untuk bisa diperbarui lagi. Yang pertama itu ada Cell Essentials, ada Coquinone 30, Medical D, dan Biomega. Jadi Cell Essential memastikan sel memiliki semua nutrisi yang dibutuhkan. Coquinone 30 dapat memproduksi energi, stamina, dan membantu fungsi cardiovascular. Medical D, suplemen ini dapat menjaga kesehatan sistem gerak dan mendukung fungsi saraf. Suplemen ini dapat membantu peradangan pada saraf. Let's take a closer look about its products. Jadi di sini ada the good news of supplement, jadi kebaikan dari suplementasi. Dan ini adalah Cell Essentials, advanced amount of micronutrients to nourish, protect, and renew cells. Ya, jadi ini mempercepat perkembangan dari mikronutrien dalam tubuh kita untuk menutrisi, melindungi, dan memperbarui sel kita. Karena seperti yang kita tahu bahwa dari badan sel, dari impuls masuk, komando masuk ke dalam badan sel kita. Jadi apabila sel kita diperbarui, maka regenerasi saraf pun bisa secara cepat diperbarui juga ya. Core minerals support every cell's organ and structure in the body. Vita antioxidant contains a plan of cell signaling molecules to support health cell function throughout the body. Jadi saya akan berikan tentang dari Usana ini secara rinci. Jadi Cell Essentials ini adalah vitamin esensial, mineral, dan trace mineral yang memelihara kesehatan sel. Bahan dan zat pembangunan bermanfaat lainnya sering disebut cofactor yang dibutuhkan tubuh Anda untuk menggunakan vitamin dan mineral secara efektif. Ada juga phytonutrient, makanan dan antioksidan untuk bertahan melawan stres oksidatif. Nutrisi yang ditargetkan yang dapat bertindak seperti molekul pemberi sinyal sel untuk membantu mempromosikan pelindungan kesehatan alami tubuh dan reaksi pembaruan. Ya, jadi seluruh bantuan yang dibutuhkan oleh sel kita itu semuanya sudah di-provide oleh Cell Essentials. Ya, jadi dengan penuh harap orang yang terkena GBS dengan mengkonsumsi Cell Essentials itu bisa mempercepat regenerasi selnya sehingga saraf-sarafnya bisa diperbarui dan orang tersebut bisa menggerakkan tubuhnya seperti sedia kala. So, yang selanjutnya itu adalah Coquinone 30. Ya. Kesehatan dan fungsi sel, menjaga kesehatan dan fungsi sel, kesehatan banyak organ dan jaringan termasuk jantung, fungsi otot, terus dapat membantu memproduksi energi, stamina, dan membantu fungsi kardiovaskular. Ya, jadi dengan orang yang mengkonsumsi Coquinone 30 ini sarafnya itu bisa dibantu untuk dibersihkan lagi dan ini bisa membantu kardiovaskular pada orang yang mengalami GBS. Terus Medical D tidak hanya untuk tulang dan gigi, menjaga fungsi otot dan saraf, metabolisme energi, kesehatan jantung juga bisa. Terus dia bisa menjaga gerak dan menjaga fungsi saraf. Ya, jadi ini bisa kita ambil Medical D untuk menjaga fungsi saraf kita, ya, terlindungi oleh Medical D. Selanjutnya ada Biomega, kenal visual atau memori, kecerdasan verbal, tingkah laku, IQ, keterampilan motorik halus, dan suplemen ini bisa membantu peradangan saraf. Nah, jadi bagi orang yang menderita GBS juga sangat terbantu sekali dengan 4 suplemen ini ya, karena fungsinya itu sangat bagus sekali. Masing-masing fungsinya itu sangat bagus sekali untuk meregenerasi saraf. Oke, sekian dari saya. Thank you. Saya kembalikan kepada host. Sebentar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Cem Ferdian.
yang mana sudah menyampaikan materi dengan luar biasa dan betapa pentingnya sistem saraf atau sistem gerak. Ternyata saya baru tahu hari ini kalau sindrom itu atau peradangan saraf banyak menyerang di usia 35 ke bawah. Dan tentunya tadi juga sudah dijelaskan suplemen apa yang direkomendasikan yang berkaitan dengan Yusana. Oke, itu saja. Dan sistem gerak ini luar biasa karena setiap saraf-saraf kita diperintahkan oleh otak tentunya untuk pergerakan. Dan ini diakibatkan oleh virus atau bakteri. Dan itu saja pagi hari ini aha momennya. Saya jadi mengerti akan sistem atau sindrom peradangan saraf. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau sharing, silakan di-mute saja. Atau coaches. Coach Regina ada yang ya, artinya kita sudah sangat memahami apa yang dijabarkan tadi, sehingga tidak ada yang bertanya, tidak ada juga yang sharing, semua sudah memahami akan peradangan saraf tadi. Saya langsung saja masuk ke pengumuman. Silakan Cempruli untuk share screen-nya. Ya, pengumuman dari corporate nanti akan ada training tentang etik yang akan dibawakan oleh Pak Andre. Itu nanti jam 16. Ini penting sekali supaya kita jika posting tidak melanggar atau tidak melakukan hal-hal, datanglah nanti ke training Pak Andre agar kita lebih memahami akan etik. Next, Cem. Nanti akan ada smart Halo Bu Desi. Oke, aku bantu ya. Pengumuman kedua nanti malam ada Smart Heart Magnesium The Master Mineral. Acaranya jam 7 malam dengan ID Yusana Indonesia. Seperti biasa dipandu oleh Ibu Erniati Waridi dengan speaker Bapak Jonathan Edward, Lifestyle and Sport Nutritionist. Lalu masih ada special welcome pack. Besok terakhir masih dengan promosi yang sama. Ada Active Body Pack, ada Love Your Heart Pack, Family Set Pack. Ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua untuk mengejar Rising Star Rising Star 1 periode kedua. Selanjutnya pengumuman dari STI, ini ada bonus tambahan dari STI untuk rekan-rekan yang bisa mengejar kualifikasi Rising Star Taiwan. Ada hadiah uang tunai, ada hadiah koper, dan hadiah Biomega serta tumbler seperti yang bisa rekan-rekan lihat pengumumannya di flyer. Lalu nanti malam jam 8 ada Yusana Compensation Plan Training bagi rekan-rekan yang ingin lebih dalam mengetahui tentang bagaimana sih compensation plan yang bisa kita dapatkan di Yusana. Silakan hadir nanti malam, undang teman-temannya yang ingin tahu lebih dalam. Acara ini biasa dipandu oleh Coach Regina. Dan besok seperti biasanya akan ada Welcome to Yusana setiap hari Sabtu dengan link Zoom STI. Ya.
Bu Desi masih ada? Terima kasih Cem Pruli sudah membackup, membantu saya pagi hari ini. Sama-sama, silahkan. Oh, oke. Cem, saya boleh tambahin ya. Jadi buat besok, Cem, sorry bukan buat besok. Jadi kita akan mungkin buat para champion yang kemarin belum mendengar, kita akan melakukan 90 days running. Jadi teman-teman nanti bersiap hari ini kita barusan memutuskan waktunya kemarin untuk hari Minggu. Jadi hari ini kita akan memberikan pengumuman untuk teman-teman yang ingin mengikuti 90 days running, dan hari Minggu nanti kita akan mengadakan meeting sekitar kurang lebih penjelasan sekitar 30 menit sampai 45 menit. Apa sih dalam 90 days run ini gitu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ingin memfokuskan bisnisnya di tahun ini, kita akan ada 90 hari running bersama, tidak ditentukan semuanya apa yang teman-teman capai, teman-teman tentukan sendiri, nanti yang mendapatkan juga teman-teman sendiri. Tetapi kita akan mengumpulkan orang-orang yang ingin running, jadi kita nanti akan mempunyai WhatsApp group bersama dan kita akan benar-benar memfokuskan bantuan kita kepada teman-teman yang ingin running. Oke, jadi nanti teman-teman jangan lupa diisi. Kemudian teman-teman jangan lupa sebentar malam undang yang lain yang ingin melihat compensation plan, yang ingin melihat mungkin bagaimana cara mendapatkan komisi di sana. Kalau mereka misalnya lihat dan mereka mau menjalankan, pas banget. Mereka juga bisa mengikuti 90 days run. Jadi langsung action. Nah, tujuannya apa sih kalau teman-teman membawa sebentar malam? Tujuannya adalah mereka nanti bisa melihat seperti apa sih sebenarnya cara untuk menghasilkan komisi di Usana. Kemudian manfaatnya bagi teman-teman sudah bisa nanti akan membangun bisnis teman-teman sendiri, gitu ya. Jadi mulai mandiri, mulai ada duplikasi. Itu makanya kita punya sistem di STI. Kita bersyukur sekali di mana ada champions, ada leaders, ada coaches yang memberikan waktunya dengan cuma-cuma mengajarkan kita semua. Sehingga dengan begini kita bisa mengundang yang lain, kita nggak perlu mungkin kita nggak perlu capek-capek untuk belajar presentasi di awal, karena sudah ada teman-teman kita semua, para leader, para coaches, dan para champion yang memberikan waktunya mereka untuk membantu kita semua. So kita harus gunakan ini teman-teman, dan jangan disia-siakan. Saya juga ingin memberitahu bahwa mulai dari hari Senin depan, tanggal berapa ya? Hari Senin itu tanggal 28, sudah tidak ada MIC lagi, tetapi kita gantikan untuk orang-orang yang ingin mengikuti 90 days run. Kita akan ada training selama 5 hari, kurang lebih 1 jam. Kita akan mempelajari apa yang kita butuhkan dalam 90 days run ini. Jadi preparation-nya, persiapannya sebelum 90 hari. So teman-teman, kalau teman-teman mungkin sitting on the fence, ikut nggak ya? Coba aja lihat dulu, taruh namanya dulu, lihat dulu. Tidak ada sanksinya kalau nggak diikutin, karena ini balik lagi buat teman-teman sendiri. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menentukan harus apa gitu ya. Semua targetnya dari teman-teman. So, ikut aja, cemplung aja. Nanti juga mau apa nggak maunya, balik lagi semuanya ke teman-teman. Kita hanya mengadakan acara ini untuk mengumpulkan energi kita semua agar kita semua semangat. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Jangan lupa kita masih punya working from home, working from anywhere, itu adalah presentasi tentang produk dan perusahaan serta bisnis setiap hari Rabu malam, Jumat siang, dan Sabtu malam. Hari Rabu jam 8, hari Jumat jam 11, dan hari Sabtu jam 7 malam. So, gunakan kesempatan ini dan juga untuk finansialnya, bisnisnya setiap hari Jumat jam 6 sore. Semuanya waktu Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Cem Desi. Silakan, Cem. Terima kasih Coach Regina yang mana sudah menyampaikan wacana-wacana untuk di akhir Juni nanti. Untuk itu,
kita seperti yang dibilang Coach Regina, cemplungin aja. Karena apapun hasilnya, tidak ada yang marah, tidak ada yang menekan kita. Untuk itu kita bersama-sama ikut 90 day. Oke, pagi ini itu saja dan kita tutup MIC kita dengan ucapan terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di pagi hari ini dan selamat beraktivitas. Have a nice day. Thank you. Alright. Saya kurang sehat Thank you dari semua. demam. Terima kasih Ferdian, Bu Desi. Thank you, Ferdian. STI. Terima kasih Bu Yeah, Regina. welcome, Thanks Daniel. sama-sama. Thank you. Terima kasih, Jam Ferdian.